sampaikan, saya Asep Syarifuddin yang akan pimpin nanti tanggal 18-19. Jika sampai 17 Agustus 1945, 77 tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia, pemerintah dan DPR tidak membuat kebijakan yang pro rakyat, pemerintah dan DPR tidak memperhatikan aspirasi rakyat, maka tanggal 18 dan atau 19 kita akan aksi di DPR dan atau di kita akan dengarkan tauji sekaligus tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Asep Syarifuddin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah curah kepada manusia teragung sepanjang masa, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang sama-sama menginginkan negeri ini menjadi lebih baik, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di depan gedung DPR MPR RI. Gedung yang ada di depan Bapak Ibu sekalian adalah gedung wakil rakyat, yang mana wakil rakyat itu mempunyai tugas. Di antaranya tugas wakil rakyat itu membuat undang-undang yang dengan undang-undang itu dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Wakil rakyat itu punya tugas untuk membuat undang-undang yang mana dengan undang-undang itu dapat dipastikan negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia, terjaga kedaulatannya, saudara-saudara sekalian. Wakil rakyat kita mempunyai tugas untuk membuat undang-undang untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya. Namun kita saksikan dalam beberapa waktu terutama yang dekat ini banyak sekali peraturan-peraturan undang-undang yang dilahirkan oleh DPR RI bukan saja tidak mencerminkan aspirasi rakyat, tapi juga justru membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara. Betul tidak? Wakil rakyat kita bukan hanya tidak membuat undang-undang yang dapat menjaga kedaulatan, bahkan banyak sekali peraturan undang-undang di negeri ini yang memberi ruang kepada asing dan asing untuk mengeksploitasi negeri kita. Betul tidak? Selanjutnya, wakil rakyat kita mempunyai tugas, yaitu menjadi kepanjangan lidah rakyat Indonesia untuk mengawasi, untuk mengontrol setiap kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Betul tidak? Siapa pemerintah Republik Indonesia? Dalam hal ini adalah presiden dan wakil presiden
yang dibantu oleh para menteri. Maka seharusnya, sejatinya wakil rakyat kita, DPR kita berada di garda terdepan untuk mengontrol, mengawasi setiap kebijakan dari Presiden Republik Indonesia. Betul tidak? Sehubungan dengan itu, pemerintah sekarang sudah berlangsung kurang lebih berapa tahun? Berapa tahun? Dari 2014, sekarang 2022, hampir 8 tahun. Betul tidak? Saya tanya, sejak pemerintahan yang sekarang 8 tahun, kondisi negara kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Saya tanya, selama 8 tahun ini, negara kita menjadi lebih baik atau memprihatinkan? Kalau kebijakan pemerintah, kebijakan presiden tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita para pendiri negara ini, siapa yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk mengontrol kebijakan presiden? Siapa? Tunjuk gedungnya. Siapa? Siapa? Namun kita saksikan, wakil rakyat kita mingkem. Tahu artinya mingkem? Bahkan bukan hanya mingkem, bisa jadi justru menjadi kacungnya eksekutif. Betul tidak? Saya ingin sampaikan, ini bukan aksi, ini adalah pemberitahuan. Saya ingin menyampaikan kepada aparat kepolisian, khususnya dari Polda Metro Jaya, begitu juga kepada wakil rakyat kita, bahwa kami ingin menyampaikan, jika, perhatikan, sampai 17 Agustus 2022, yang mana sampai 77 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia, banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka insya Allah tanggal 18 dan 19 Agustus kita akan datang ke tempat ini dengan jumlah yang besar. Tanggal berapa? 18 dan 19. Jadi ini bukan aksi kita, ini adalah pemberitahuan kita kepada wakil rakyat kita, kepada aparat kita. Jika sampai 17 Agustus RUU atau rancangan kitab undang-undang hukum pidana tidak ditolak oleh DPR, tidak dibatalkan oleh DPR, siap kita datang ke sini dengan berjumlah yang besar. Siap datang. Catat tanggalnya. Saya setelah ini akan buat meme. Jika kebijakan pemerintah, jika sikap DPR itu tidak mencerminkan aspirasi rakyat, maka pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, pada hari Jumat dan atau pada hari Jumat 19 Agustus, kita akan datang ke sini bukan dengan jumlah 100 orang, minimal 10.000 orang. Siap? Takbir. Pernyataan ini sekaligus pengumuman. Silakan setelah ini buat meme, buat narasi. Jika sampai tanggal 17 Agustus 2022 pemerintah tidak juga tahu diri untuk membatalkan rancangan kitab undang-undang hukum pidana, maka kita tanggal 18-nya atau 19-nya atau dua-duanya kita akan aksi di DPR RI atau juga sampai ke istana presiden. Siap? Siap? Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai muslim diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat itu adalah pemisah antara orang yang beriman dengan orang kafir. Sholat itu ada aturan mainnya, ada imam, ada makmum. Namun sungguh pun di dalam sholat itu begitu sakral. Apabila imam keliru dalam membaca surat, maka kewajiban makmum seperti apa?
mengingatkannya. Apabila imam lupa jumlah rakaat atau gerakan sholat, maka makmum juga harus mengingatkannya. Dalam sholat saja, ketika imam salah, imam keliru, kita harus mengingatkan. Apalagi dalam penyelenggaraan negara. Saya tanya, pemilik negara ini rakyat Indonesia atau Taipan 9 Naga? Rakyat Indonesia. Saya tanya, pemilik negara ini rakyat Indonesia atau asing dan asing? Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Coba bandingkan bagaimana teori kepemimpinan dalam Islam. Ketika Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah, ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi Amirul Mukminin, maka bagaimana pidato kenegaraan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab? Kata Abu Bakar Siddiq, kata Umar bin Khattab, saya diamanai untuk menjadi Amirul Mukminin. Kalau saya kebijakannya benar, dukung. Tapi kalau saya salah, jangan ragu, luruskan, tegur saya. Betul tidak? Seharusnya Presiden Republik Indonesia itu menyampaikan, wahai para ulama, wahai para dosen, wahai para cendekiawan, kalau kebijakan kami ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan apa yang menjadi cita-cita pendiri negara ini, silakan duduk. Tapi kalau kebijakan kami keliru, jangan ragu untuk dikritisi. Kalau presidennya seperti itu, cakep tidak? Ini malah mau mengkriminalisasi. Di dalam draft RKUHP ini terdapat pasal-pasal yang berpotensi bermasalah. Kalau ada rakyat Indonesia mengkritik pemerintah, kemudian pemerintahnya tidak suka, maka dia bisa melakukan apa saja terhadap yang mengkritiknya karena dianggap mengganggu kehormatan dan martabatnya. Banyak sekali rancangan ini yang tidak sesuai dengan cita-cita pendiri negara ini. Oleh karena itu, kami ingin menegaskan, angkat tangannya. Ikuti kata-kata saya, angkat tangannya untuk poin 1. Kami rakyat Indonesia menolak rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Allahu Akbar. Yang kedua, saya tanya, rakyat Indonesia kehidupannya setelah si doi jadi presiden lebih baik atau tidak? Tidak. Saya tanya, harga-harga lebih turun atau naik? Naik. Murah atau mahal? Dapat tidak naik turun? Naik. Saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang dengan beliau-beliau itu jadi presiden dan wakil presiden, untuk membeli kebutuhan pokok lebih mudah, lebih sulit? Lebih mudah, lebih sulit? Harga minyak bagaimana? Bayangkan, kita termasuk produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kita termasuk produsen kepala sawit terbesar di dunia. Tapi orang yang antri untuk beli minyak goreng luar biasa. Aneh tidak? Aneh. Itulah. Yang kedua, kita ini punya tambang. Bapak tahu Saudi Arabia? Saudi Arabia itu hanya punya minyak bumi, tapi rakyatnya sejahtera. Di kita punya minyak bumi, bagaimana rakyatnya? BBM murah naik. Murah naik. Ada yang lebih ngaco lagi, bayangkan. Sudah BBM-nya naik, sudah mahal, apalagi belinya harus pakai aplikasi. Ngaco tidak? Ngaco. Ibu-ibu di kampung-kampung pernah lihat yang jualan minyak pertalit yang di botol? Yang 10.000 per botol? Pernah ditanya, selama jualan pernah untung atau rugi? Untung. Saya tanya, ibu-ibu kalau beli minyak ke SPBU itu nganjuk atau cash? Kontan atau nganjuk? Utang atau cash?
Maka kalau misalkan Pertamina mengatakan ada kerugian, berarti ada yang salah dengan siapa? Dengan Pertamina atau komisaris Pertaminanya. Siapa komisaris Pertaminanya? Bayangkan, orang yang menistakan agama, orang yang gagal menjadi gubernur DKI, malah ditempatkan menjadi komisaris utama Pertamina. Maka tidak kaget kalau Pertamina justru sekarang dalam keadaan rugi. Saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan sekarang kita di sini, angkat tangannya, kita sampaikan, angkat tangannya tinggi-tinggi. Kami rakyat Indonesia mendesak kepada pemerintah untuk segera menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Allahu Akbar. Kalau tidak turun harganya, siapa yang harus turun? Kalau harga-harganya tidak turun, siapa yang harus turun? Tiga. Bapak Ibu sekalian, pernah lihat cerita di YouTube atau barangkali nauzubillah ada yang pernah mengalami, ada yang pernah kredit motor ke leasing, ada yang pernah pinjam uang ke bank. Coba perhatikan, ketika ada orang punya utang jutaan saja, bagaimana dia dikejar-kejar oleh debt collector, betul tidak? Tahu nggak hutang negara kita berapa? 7.000 triliun pemerintah, 7.000 triliun. Ibu tahu nggak rakyat Indonesia berapa jumlahnya? Kurang lebih 272 juta. Kalau 7.000 triliun dibagi 270-an juta, maka Bapak Ibu sekalian, termasuk orang yang punya utang, masing-masing 25 juta rupiah. Coba Bapak Ibu sekalian, sabda Rasulullah, kalau ada orang meninggal, kemudian dia ditanya, punya utang nggak? Punya utang. Ada nggak yang siap menanggung, bertanggung jawab? Belum ada, dia dulu disolatkan. Maka saya kasihan kepada pemerintah Indonesia, wabil khusus kepada presiden dan wakil presiden, jangan terus tambah utang. Jabatan Anda hanya 10 tahun sampai 2024. Kalau misalkan presiden kita sampai Allah takdirkan ajalnya memanggilnya, bisa disolatkan tidak? Kalau orang punya utang bisa disolatkan tidak? Jangan sampai begitu. Oleh karena itu, angkat tangannya sebagai bentuk cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Angkat tangannya. Kami rakyat Indonesia menolak apabila pemerintah Indonesia terus menambah utang luar negeri. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, dalam undang-undang setiap warga negara itu berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini undang-undang dasar. Perhatikan, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lawan hak apa? Kalau setiap rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, berarti pemerintah berkewajiban menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi segenap rakyat Indonesia. Betul tidak? Betul. Kalau saya jadi presiden atau wakil presiden, saya spesifik sih. Kalau saya jadi presiden atau wakil presiden, malu. Kenapa malu? Bayangkan. Di Malaysia TKI TKW banyak, betul tidak? Di Timur Tengah TKI TKW
TKW banyak tidak? Saya tanya, bagaimana perlakuan pemerintah tetangga kita terhadap TKI dan TKW? Banyak tindakan yang tidak manusiawi. Harusnya negeri ini yang disebut Jamrud Khatulistiwa, negeri yang luas daratannya 1,9 juta kilometer, yang lautannya 3,2 juta kilometer, yang digabungkan daratan dan lautan 5,1 juta kilometer. Kalau ada warga negaranya yang mencari pekerjaan di negeri orang lain, tapi kemudian diperlakukan tidak adil karena jadi pembantu, jadi khodimah, malu tidak? Malu. Ini jangankan malu. Di dalam negeri orang kerja outsourcing, di dalam negeri PHK massal, tapi di sisi lain menjamur TKA asing, betul tidak? Betul. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, sekarang mudah nggak dapat kerja? Susah. Setuju nggak TKA asing menjamur? Ketika TKA asing itu menjamur datang ke negeri ini, maka rakyat kita banyak jadi pengangguran, betul tidak? Betul. Oleh karena itu, kami segenap komponen umat, kami segenap komponen bangsa dengan latar belakang yang berbeda-beda, khususnya kami yang menjadi wakil sementara dari saudara-saudara kita di Bandung dan di Jakarta, kami ingin menyampaikan kepada DPR dan pemerintah, wahai DPR RI, wahai pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, kami menuntut segera agar stop tenaga asing, terutama tenaga asing dari Tiongkok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apabila sampai 17 Agustus 2022 TKA asing tidak di stop, apabila sampai 17 Agustus 2022 TKA asing tidak diperhatikan, siap datang? Siap aksi? Siap datang lagi? Saudara-saudara sekalian, negeri ini diperjuangkan oleh para leluhur kita. Apa sih yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan itu merupakan demarkasi, merupakan purkon, merupakan pembatas antara pemerintah yang sebelumnya dengan pemerintah yang setelahnya. Proklamasi merupakan pembatas, merupakan purkon, merupakan demarkasi antara pemerintah penjajah dengan pemerintah yang sudah merdeka. Kita usianya 77 tahun. Saya tanya, di sini ada yang 77 tahun enggak? Enggak ada. Seharusnya kalau sudah 77 tahun sudah matang, saudara-saudara sekalian. Maka dulu waktu saya sekolah, hampir tidak percaya Indonesia atau Nusantara yang penduduknya banyak itu dijajah oleh Belanda 350 tahun. Benar nggak? Masa iya? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali mau tunduk kepada POC, kongsi dagang, mau tunduk kepada company yang sedikit? Tidak percaya. Dijajah oleh Jepang yang kecil, juga tidak percaya. Tapi kalau melihat sekarang masyarakat Indonesia, meskipun dalam 8 tahun ini sudah sangat mencekik situasi, sudah sangat kesulitan, masih adem-adem ayem saja, ternyata berarti saya percaya yang baru 8 tahun saja sudah menyengsarakan rakyat, yang baru 8 tahun saja sudah menzalimi ulama, rakyat diam-diam saja. Maka percaya kita juga 350 tahun. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi mental pengkhianat atau pahlawan? Kita akan diam atau bergerak? Siap bergerak? Siap bergerak? Catat tanggalnya, silakan sampaikan. Saya Asep Syarifuddin yang akan pimpin nanti tanggal 18-19. Jika sampai 17 Agustus 1945, 77 tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia, pemerintah dan DPR tidak membuat
maka tanggal 18 dan atau 19 kita akan aksi di DPR dan atau di Istana Presiden. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Press release-nya ada, tapi tidak saya bacakan. Saya nanti share kepada media. Jadi yang hadir di sini adalah panitia aksi. Siap jadi panitia aksi? Pak Polisi, anggota DPR dan Pemda, insya Allah tanggal 18 dan atau 19 siap datang lagi. Yang siap datang lagi angkat tangannya. Yang siap datang lagi angkat tangannya. Yang siap ngajak orang angkat tangannya. Yang siap menggerakkan orang angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian, setelah ini kita nanti akan sudahi, kemudian kita kembali lagi ke tempat asal sambil terus menyampaikan pesan-pesan. Apabila yang 4 tadi dan tuntutan-tuntutan lainnya tidak diperhatikan, maka tanggal 18 dan atau 19 kita akan datang lagi ke tempat ini dengan jumlah yang lebih besar. Silakan persiapkan mental kita, fisik kita. Siap datang lagi? Siap datang lagi? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.